Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Kalbi Matayang dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber saya, yakni Baso Amir de Tayang. pergaulan bebas. Pergaulan bebas terjadi dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, faktor lingkungan, faktor keluarga, serta faktor sosial. Ada banyak pergaulan bebas memiliki banyak dampak negatif serta merugikan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Baso Amir. Bagaimana pendapat Bapak tentang pergaulan bebas? Ya, kalau pergaulan bebas itu sebenarnya bisa terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarganya. Sebenarnya kalau pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak terkontrol dan dilakukan oleh seseorang di luar di masyarakat. Ini terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman atau tindakan yang dilakukannya itu bisa merugikan banyak orang. Dan pergaulan ini bukan hanya terkadang dilakukan oleh remaja, biasa juga orang-orang sudah dewasa bisa saja melakukan itu. Saya kira itu pergaulan bebas. Ini Pak, tentang hubungan anak Bapak dengan lingkungan sekitar. Kan seperti sudah yang kita ketahui tadi, pergaulan bebas terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama faktor lingkungan, sosial, serta faktor keluarga. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hubungan anak Bapak dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga? Alhamdulillah kalau pergaulan anak kami antara tetangganya atau masyarakat di sekelilingnya alhamdulillah bagus. Dia sering berkomunikasi, rajin dalam melakukan kegiatan bersama-sama dengan tetangganya di sekitarnya. Bahkan dia bisa menempatkan diri dengan siapa dia bercakap, berkomunikasi. Bisa saja dia bisa menempatkan antara yang mana yang harus dituakan, yang mana yang harus dimudahkan. Dalam hubungannya dengan keluarga, alhamdulillah bagus. Dia selalu menjalin silaturahmi dengan beberapa keluarganya, terutama keluarga kami dari bapak dan ibunya. Yang ketiga ini Pak adalah, apakah Bapak memperhatikan pergaulan anak Bapak dengan siapa dia bergaul di luar dari kehidupan sehari-harinya? Ya seperti pergaulannya di perkuliahannya ataupun pergaulannya dimanapun. Ya, saya sering memperhatikan, bahkan saya sering memantau apa yang dia lakukan kalau dia sudah keluar, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia pergi, dan saya memantau kapan sampai dia pulang. Artinya selalu saya menghubungi anak kami kalau dia keluar. Akhirnya dalam berbuat, maksud saya dalam apa namanya itu, kalau dia sudah pergi, saya sering hubungi dengan lewat telepon, begitu. Ini Pak, apakah coba jelaskan jika ada perbuatan kenakalan anak Anda yang perbuat, jika ada coba jelaskan. Gimana nih? Yang sering saya pantau ini cuma kurang disiplin, barangkali disiplin waktu. Sering kalau itu saja kurang apanya, kapan dia pergi,
Untuk pulangnya itu selalu kita pantau, tapi dia biasa telat pulang. Akhirnya kita bagaimana selalu menghubungi dia kalau dia sudah terlambat pulang. Jadi itu sih barangkali yang sering dia lakukan. Ini Pak yang bagaimana cara mengawasi pergaulan anak Bapak? Mudah sebenarnya mengawasi sekarang dengan adanya HP ini, karena kapan dia keluar kita bisa hubungi dia. Kalau perlu kita video call supaya kita bisa memantau di mana dia berada, di waktu kapan dan apa saja dia lakukan di situ. Jadi saya tekankan gitu kepada anak-anak kami, kapan di video call harus diangkat. Jadi bisa kita pantau. Nah, begitupun juga dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, itu kita harus tahu. Akhirnya kita mudah mengontrol. Kalau misalnya ada kita bisa menghubungi teman-temannya yang sering dia temani. Artinya kapan kita tidak tahu dengan siapa dia pergi dan dengan siapa dia bergaul, itu namanya kita kurang memperhatikan kurang memantau dia dalam segi pergaulan. Ini Pak, bagaimana upaya Anda ketika anak Anda melakukan kesalahan ataupun kenakalan? Apa yang Anda perbuat? Gimana ya? Sebenarnya dalam situasi sekarang ini anak-anak remaja itu, anak-anak itu tidak bisa dikerasi. Tinggal dinasihati, dikasih pembanding, jika dia melakukan ini akibatnya begini, jika melakukan ini akibatnya begini. Akhirnya karena untuk mereka bagaimana dia bisa memahami apa yang namanya itu perbuatan, supaya ada dampaknya dia sudah tahu. Jadi kita kasih pengarahan, nasihat, tidak akan diberikan sistem kayak dulu kan. Zaman-zaman dulu itu biasanya kita pukul dan lain sebagainya. Ini sekarang sangat tidak mungkin, karena bukan tidak mungkin, ini akan berdampak tidak bagus kepada anak-anak kalau kita lakukan kekerasan. Olehnya itu selalu saya tekankan dia hanya memberi nasihat, memberi gambaran bagaimana sebenarnya hidup ini sebenarnya. Barangkali begitu. Yang ini Pak, pengalaman Anda sendiri dalam pengawasan ini Pak, pengalaman Anda dalam pergaulan Anda sendiri yang Anda dulu yang pernah tekuni ataupun Anda yang telah lakukan dari dulu. Ya, pengalaman remaja Anda lah. Sebenarnya ya, waktu saya remaja dulu, ya gimana selalu itu kita ditekankan kenapa saya lakukan ini kepada anak-anak itu, untuk bagaimana dia memberi nasihat. Karena saya pernah di waktu yang lalu itu, karena masih zaman dulu itu orang-orang tua kita itu dia pakai kekerasan. Kapan kita melakukan tindakan langsung dibayar cash dengan sistem kekerasan itu. Artinya bukan kekerasan tapi pemukulan, walaupun sebenarnya itu tidak terlalu keras, tapi itu bisa mencederai. Akhirnya pengalaman dari itu dulu saya tidak akan lakukan kepada anak-anak kami, karena saya sendiri merasakan kalau saya dipukul gimana ya, merasa gimana, artinya kita kurang tidak kita melakukan tindakan, mungkin kita tidak melakukan, tapi pada saat itu karena kebalmi terhadap pukulan itu. Olehnya itu sekarang bagaimana dalam pengalaman itu saya tidak akan lakukan kepada anak-anak kami,
karena saya tidak mau anak-anak kami itu kebal atas pukulan, akhirnya dia bisa saja tidak, artinya kan dulu kalau supaya kita jerah, sebenarnya itu tidak bisa menjerah kalau hanya pukulan. Selain di lain sisi seharusnya anak-anak itu diberi pemahaman, diberi nasihat saja supaya dia bisa dengan sadar sendirinya, barangkali begitu. Terakhir Pak, ini bagaimana perbedaan antar zaman dulu sampai dengan zaman sekarang Kak, Pak? Ini Pak, anunya perbedaan pergaulannya Pak. Sebenarnya ini gimana ya? Sebenarnya dalam itu dulu itu pergaulannya itu anak-anak kan di waktu saya masih anak-anak dulu ya sekitar lingkungan saja, lingkungan tidak jauh, karena transport dan komunikasi, alat komunikasi itu masih kurang. Nah sekarang ini itu perbedaannya terlalu maju sekali, barangkali sudah teknologi maju, transportasi sudah hebat, anak-anak rata-rata sudah pakai kendaraan, kita dulu tidak. Jadi sebatas dulu kita itu anak-anak hanya bergaul ya antar tetangganya aja dengan kampungnya. Sekarang tidak bisa, bahkan dia bergaul sudah antar kabupaten karena ada kendaraan dia miliki. Olehnya ini harus ada betul-betul pemantauan yang lebih hebat, karena bagaimana di dalam pergaulannya kalau sudah jauh di sana, kalau kapan tidak ada komunikasi, tidak bisa dipantau di sana, kita tidak tahu kondisinya apa yang terjadi di sana. Olehnya itu itulah perbedaannya sekarang antara yang sekarang maju ini, dulu masih tradisional lah, pokoknya naik sepeda aja dulu orang kalau bergaul, kali begitu. Terima kasih Pak Impan atas waktunya dan terima kasih banyak Pak. Sama. Baiklah, itulah tadi wawancara yang telah saya lakukan dan ada banyak kesimpulan yang didapat. Yang pertama yakni pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang dimana melalui norma-norma masyarakat serta faktor-faktor terjadinya pergaulan bebas yakni kurang disiplinnya individu tersebut. Yang kedua, kurangnya pemantauan orang tua serta lingkungan sekitar di mana tempat individu tersebut tinggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.